Kami mencari saksi sulitnya minta ampun. Apa enggak kok sulit? Sudah ngomong bersemangat dengan saya, tiba-tiba, bro, jadi saksi ya ke saya. Jangan saya lama. Maka sebenarnya kalau gelanggang politiknya itu fair, saya kok confidence waktu itu. Bismillah gitu. Tapi ketika kemudian seperti, oh ya sudah. Dalam konteks saya di luar pemerintahan, ya, saya tidak akan mengganggu kok. Tidak akan ngerecokin kok, silakan Anda bekerja. Tapi rakyat yang paling berdaulat. Dan rakyat boleh mengkritik. Bagaimana hubungan Mas Ganjar dengan Pak Jokowi sekarang? Sampai hari ini saya merasa baik-baik saja. Pemirsa, tidak butuh waktu lama buat seorang Ganjar Pranowo untuk memutuskan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Meski disebut sebagai sikap pribadi, keputusan Ganjar ini disinyalir sebagai cerminan sikap yang akan diambil partai asalnya PDI Perjuangan. Benarkah demikian? Bagaimana pula karir politik Ganjar ke depan? Benarkah Ganjar akan segera memiliki peran baru yang sentral di PDI Perjuangan? Saya Zilvia Iskandar, inilah Special Dialog bersama Ganjar Pranowo. Jawa Timur menang. Seluruh kepala dinas Anda harus punya medsos. Disitulah orang sebenarnya bisa menyampaikan secara cepat karena kita tahu persoalan yang mereka hadapi. Mohon terima kasih ya. Pemirsa, sudah bersama kami saat ini adalah Ganjar Pranowo. Mas Ganjar, apa kabar? Baik Mbak Silvia. Bagaimana Mas Ganjar, kelihatan lebih happy sekarang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Banyak olahraga. Lega? Lega sudah? Oh, dari dulu kita lega saja. Tidak ada beban? Saya berkontestasi sudah cukup sering, beberapa kali. Baik untuk diri saya sendiri maupun membantu kawan-kawan. Jadi ini sebuah kontestasi yang biasa saja. Oke. Mas Ganjar, senang sekali kami bisa melihat Mas Ganjar datang ke Metro TV. Dan tentu saja Mas Ganjar pasti 1 minggu terakhir sudah banyak sekali ditanya wartawan soal sikap terbaru dari Mas Ganjar yang mengatakan akan berada di luar pemerintahan. Masalahnya Mas Ganjar, itu statement itu keluar begitu cepat. Bahkan sebelum PDI Perjuangan memutuskan. Jadi ada apa Mas Ganjar? Tidak ada apa-apa, menunjukkan sebuah sikap politik dari seorang Ganjar begitu, dan publik akan tahu apa kemudian yang akan dilakukan. Maka para pendukung saya pasti dia akan membuat catatan, oh yang saya dukung punya sikap yang jelas, ya, tidak menunggu-nunggu, dan tentu saja ini memberikan pengharapan kepada yang lain. Di samping itu tentu saya menghormati siapa pemenang dan bagaimana mereka akan menyusun kabinet. Pasti yang di sana juga ramai. Saya kira kita membaca berita juga kan, mengikuti Metro TV juga sama. Pemberitaannya sama kok. Berapa kursi, berapa jumlah kabinet, apakah ini cukup bisa mengakomodasi yang lain. Sehingga itu penting untuk pemenang diberikan kesempatan untuk menyusun kabinet pada versinya. Dan pasti akan menghormati pendukungnya. Dan tentu saja juga ini bukan yang pertama saya sampaikan. Bahkan awal-awal setelah coblosan itu dalam sebuah wawancara, saya juga menyampaikan hal yang serupa sebenarnya. Makanya kalau ditawari bagaimana, tidak. Dan untuk kesekian kalinya, cuman yang sekarang memang agak ramai. Tapi benar, sudah ada yang menawari Mas Ganjar? Kenapa? Dari orang-orangnya Prabowo, atau sudah ada yang menawari? Tidak? Tidak. Kalau begitu, apakah pernyataan Mas Ganjar ini memang sinyal atau sengaja untuk mengirimkan pesan, jangan coba-coba untuk tawari saya?
Saya kira justru kesempatannya diberikan kepada mereka sekali lagi agar konsentrasi penuh kepada timnya untuk membentuk kabinet yang responsif pada perubahan dan bagaimana mereka akan bisa melaksanakan seluruh program yang disiapkan oleh pasangan terpilih. Jadi konsentrasi yang bisa diberikan ke sana akan mengurangi pikiran-pikiran mau ngajak siapa ya? Gitu. Pasti itu akan jauh lebih rumit lagi negosiasinya. Makanya. Mas, kita tahu kan PDI Perjuangan belum memutuskan karena menunggu Rakernas. Tapi ketika Mas Ganjar sudah keluar pernyataan ini, apakah ini juga sebetulnya karena Mas Ganjar sudah tahu bahwa PDI Perjuangan kurang lebih keputusannya juga akan sama dengan Mas Ganjar, makanya Mas Ganjar berani berstatement seperti itu? Enggak, ini pernyataan saya pribadi, sikap sebagai prinsipal, sebagai calon. Dan saya kira beberapa waktu lalu Pak Mahfud juga duduk di sini. Ya. Saya mengikuti statement beliau. Beliau sampaikan, saya punya standar etika. Wow. Saya hormat, respect betul sama Pak Mahfud. Dan saya kira hati kami sama pada soal itu. Nah, kalau partai, insya Allah kan akhir Mei ini kita akan ada Rakernas. Nanti akan ada keputusan di sana. Jadi sebagai anggota partai tentu saya akan mengikuti apa yang akan diputuskan dalam proses politiknya, tapi sebagai prinsipal, sebagai kandidat, saya harus menyatakan itu untuk memberikan sebuah kepastian, sikap politik yang jelas. Sikap politik dari seorang Ganjar. Tapi banyak yang membaca bahwa Ganjar berani bersikap seperti itu karena PDI Perjuangan juga sudah banyak mengeluarkan sinyal akan bersikap seperti itu. Benar tidak, Mas Ganjar? Spekulasinya tentu bisa saja. Setidaknya partai yang dalam sejarah pemerintahan pasca reformasi, hanya PDI Perjuangan yang waktu itu juga menyatakan secara terbuka, kami tidak di pemerintahan 10 tahun. Pada saat itu saya menjadi bagian di parlemen yang melakukan kontrol cukup keras waktu itu. Dan pemerintahnya baik-baik saja. Artinya ketika kemudian check and balances itu terjadi dan ada partai yang tidak di pemerintahan dan cukup kritis di parlemen, maka dinamika yang muncul akan sangat baik. Dan pengalaman itu kami miliki. Maka pada saat saya membuat statement itu, Pak Sekjen menyampaikan ya suasananya, kebatinannya seperti itu. Tapi apakah nanti keputusan seperti itu, pasti Ketua Umum kami akan menyampaikan. Dan kalau saya melihat Bu Mega concern betul pada proses pemilu kali ini. Maka menulis di media, membuat amicus curiae, bahkan kemarin pada jelang pembacaan gugatan di PT UN yang sekarang masih ongoing ya, Bu Mega mau hadir sendiri loh Mbak, untuk membacakan. Bahkan ketika proses di MK pun waktu ini panggil, terus ada celotehan yang muncul waktu itu. Kalau nanti Ketua Umum PDI Perjuangan dipanggil bagaimana? Saya ketemu Bu Mega. Ada loh Bu kemarin omongan yang mau manggil Bu Mega. Loh kalau saya dipanggil saya datang kok. Saya akan ceritakan bagaimana demokrasi kita kawal. Saya akan ceritakan bagaimana partai kami dulu ditindas, dihajar, dihabisi, sehingga kami menyatakan tidak ikut pemilu di tahun 97 setelah peristiwa 96 Buddha Tuli. Dan kemudian jalannya pemerintahan hanya 7 bulan sekian. Kemudian tahun kedua, tepatnya tahun 99 pemilu lagi, hanya 2 tahun. Maka kalau kemudian mengambil sikap seperti apa, tentu PDI Perjuangan rasanya tidak pernah hitam putih, abu-abu, selalu hitam atau putih memunculkan itu. Oke, Mas Ganjar karena sudah menyebut-nyebut Bu Mega, banyak yang rindu dengan Bu Mega, yang menanyakan, Bu Mega kok belum muncul lagi? Banyak yang ingin mendengarkan langsung statement Bu Mega soal hasil MK, soal catatannya di Pilpres ini. Apakah semua itu baru akan kita dengar pada saat Rakernas, atau boleh dibocorkan karena Mas Ganjar pasti sudah sering bertemu dengan Bu Mega? Saya kira semua akan menunggu ya. Secara institusional kami Rakernas yang akan memutuskan. Dan Ibu saya kira akan pidato politik di situ. Dan itu saya kira akan merangkum seluruh perjalanan yang ada. Maka semua mesti menunggu pada Rakernas nanti. Jadi nggak perlu pakai bocor-bocoran ini. Biasa Mas, kalau wartawan kan pengennya dapat bocoran duluan. Tapi begini Mas Ganjar, banyak yang menduga bahwa kali ini akan berbeda. Seperti yang terjadi di pemilu 2024, semuanya mengatakan ini pemilu yang paling brutal, banyak yang bilang seperti itu. Makanya sikap PDI Perjuangan ini sangat dinanti. Karena kami mendengar sendiri bahwa PDI Perjuangan itu sekarang
katanya ada dalam dua kubu. Ada kubu yang menginginkan berada di luar pemerintahan, ada kubu yang menginginkan bersama di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Benarkah ada kubu-kubuan ini, Mas Ganjar? Saya belum pernah mendengar statement dari, katakan representasi dari kubu yang menyatakan di luar atau di dalam. Saya belum pernah. Kecuali individu seorang Ganjar yang mengatakan akan di luar pemerintahan. Dan kalau Mas Ganjar dimintai saran atau dimintai pendapat langsung dalam Rakernas soal bagaimana arah sikap PDI Perjuangan di luar atau di dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Pasti saya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan mana yang manfaat dan mudarat, terutama untuk rakyat. Bukan untuk PDI Perjuangan sendiri atau Ganjar sendiri, tapi mana yang manfaat untuk rakyat. Maka kalau kemudian potensi-potensi pilihan di dalam di luar itulah yang dalam dinamika internal kami itu biasa, Mbak. Saya kira publik masih mencatat ketika saya mau maju sebagai capres waktu itu. Sebelum rekomendasi diberikan, semua sudah ramai. Siapa yang akan dicalonkan dari PDI Perjuangan. Dan itu kalau istilah quote-unquote kubu-kubuan sudah ada. Yang mendukung A, mendukung B, dan sebagainya. Tapi begitu Bu Mega putuskan, selesai. Pada saat ada upaya untuk menduetkan Prabowo Ganjar, itu sikap Mas Ganjar batu atau lentur? Mas Ganjar, saya mau langsung ke pernyataan dari sahabat Mas Ganjar. Kemarin kami mewawancarai ada salah seorang konsultan politik ternama di Indonesia, Direktur Eksekutif Politik Carta Politika, Yunarto Wijaya. Mas Yunarto ini menceritakan banyak hal, termasuk soal bagaimana dirinya dipanggil oleh Pak Prabowo pada bulan Februari 2023. Dan di situ ada bahasa wacana kita exercise bagaimana duet Prabowo dengan Ganjar. Dan di situ Mas Toto keluar kata-kata kelebihan dan juga kelemahan Mas Ganjar yang ia ketahui adalah secara personality Mas Ganjar itu batu. Kalau dibandingkan batu. Batu akik. Kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi ini lebih lentur. Kalau Mas Ganjar itu batu. Mas Ganjar, sikap Mas Ganjar yang batu atau keras kepala mungkin ya, itu menurut Mas Ganjar kelebihan atau kelemahan? Tergantung. Dalam politik ini. Tergantung. Kalau itu terkait dengan yang sifatnya tidak boleh ditawar, ideologis, platform, keberpihakan, saya lebih keras dari batu. Tapi kalau sesuatu itu yang sifatnya bisa dikompromikan, saya orang yang biasa bernegosiasi. Nah, biasanya saya akan membatu kalau kemudian itu terkait dengan hal yang sifatnya prinsip. Dan itu buat saya baik. Dan saya coba komunikasikan dengan banyak orang, apakah mempertahankan prinsip seperti itu jelek? Rata-rata itu konsisten. Pada saat ada upaya untuk menduetkan Prabowo Ganjar, itu sikap Mas Ganjar batu atau lentur? Ketika akan menduetkan dengan saya waktu itu, ini ceritanya kan cerita kami foto bertiga di Kebumen, di tengah sawah. Di tengah Pasti sawah. itu kan ceritanya. Di situ. Nah, pada saat itu sebenarnya Mbak, saya ini orang yang taat berorganisasi sebagai kader partai. Kan yang mengusulkan pasangan capres-cawapres itu adalah partai. Itu konstitusi loh. Partai politik dan atau gabungan partai politik. Nah, saya bukan ketua umum partai. Saya kader partai, anggota partai. Maka pada saat kemudian orang mau melamar, yang ada dalam bayangan saya adalah top leader ini. Pimpinan antar partai-partai akan bertemu dan berembuk. Ya ibarat mau ngelamar anak itu orang tuanya pasti berbicara. Itu satu. Ini fatsun dalam politik. Yang kedua, pasti ada pertimbangannya. Pertimbangan mana kira-kira kepantasan-kepantasan yang bisa. Kalau PDI Perjuangan pasti punya sikap dong. Satu, kalau kita partai pemenang, kira-kira kalau diajak negosiasi untuk berpasangan, Anda mau pilih jadi nomor 1 atau nomor 2? Ini contoh yang sifatnya lebih prinsip begitu. Terus yang kedua tentu saja pertimbangan-pertimbangan yang ada di luar itu. Maka
Proses itu adalah proses negosiasi yang biasa saja. Ibarat ya lirik-lirikan, pacaran, mau enggak kita bareng. Jadi sampai pada batas itu masih wajar. Ya. Jadi kalau pada saat itu dikatakan saya batu, enggak. Kita mempertahankan prinsip. Kalau mau negosiasi, ayo kita duduk. Meskipun upaya menjodohkan itu datang dari seorang presiden misalnya. Pak Jokowi kan kita juga sempat dengar Mas Ganjar Ya. ikut juga berusaha menjodohkan Prabowo Ganjar. Di situ Mas Ganjar tetap berprinsip bahwa ini keputusan ketua umum, bukan seorang Jokowi. Iya, karena saya anggota dari partai politik. Saya kira Pak Jokowi memberikan masukan yang cukup bagus. Ini loh pasangan-pasangan yang memungkinkan. Dan basisnya biasanya beliau survei. Saya ini intens sekali. Bicara sejak beliau jadi wali kota. Intens sekali. Jadi artinya kami sebenarnya sama-sama tahu. Dan saling menghormati begitu ya. Maka pada saat beberapa masukan itu diberikan, itu sifatnya simulatif. Sampai nanti pada keputusan akhir akan seperti apa. Nah jadinya seperti ini. Begitu. Banyak juga yang penasaran Mas Ganjar karena sudah menyinggung Pak Jokowi ya. Bagaimana hubungan Mas Ganjar dengan Pak Jokowi sekarang? Sampai hari ini saya merasa baik-baik saja. Karena pada pilihan politik yang berbeda, saya katakan tadi saling menghormati, ya saya hormati. Itu aja. Saya tidak ada merasa dendam, merasa marah. Ya, pada titik tertentu kemudian berbeda, ya itulah sejarah, itulah perjalanan politik begitu aja. Saya tidak merasa punya sesuatu. Jadi, Masih intens tidak berkomunikasi, apakah itu telepon, bertemu dengan... kalau sejak pemilu belum. Dan sampai sekarang belum? Belum. Apakah Mas Ganjar merasa perlu ada pertemuan-pertemuan seperti ini untuk apakah mencairkan suasana, memberikan kesejukan di mata rakyat dan sebagainya? Karena kan banyak sekali. Setelah Pilpres, ayo pertemuan. Banyak yang mendorong pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega dengan Jokowi, ya kan Mas Ganjar? Kalau Mas Ganjar merasa perlu tidak sih pertemuan-pertemuan seperti itu? Boleh saja. Mau silaturahmi, mau berbicara pada kepentingan-kepentingan boleh saja. Yang penting ketika mau berbicara, kita mau berbicara apa? Kalau kita mau bicara pada bangsa dan negara ini, pemerintah nanti akan dilaksanakan dengan cara begini-begini, dan kita menyepakati itu, saya kira baik-baik saja. Saya selalu membuka diri, tapi pasti setiap orang akan punya sikapnya masing-masing. Oke. Mas Ganjar, kalau ada yang mengatakan seperti ini, Mas Ganjar, jangan buru-buru lah bilang akan berada di luar pemerintahan. Bukankah kalau Mas Ganjar berada dalam pemerintahan, itu baik buat Mas Ganjar. Baik buat eksistensi Mas Ganjar, karir politik Mas Ganjar. Itu jawabannya apa, Mas? Kan bukan saya yang minta. Ketika kemudian proses Pilpres itu terjadi, saya tidak pernah minta kok. Maka saya katakan di awal tadi, ada dinamika di internal kami. Dukung A, dukung B. Wah ramai sekali. Keras sekali. Di Jawa Tengah dulu ada cerita Banteng Celeng, ingat gak? Ramai sekali. Buat kami dinamika biasa. Karena kami juga diskusinya keras. Partai kami ini, kader yang di bawah, itu juga orang keras semua. Mulai dari yang di jalanan, ada yang di birokrasi, di pengusaha, banyak. Jadi kadang-kadang kalau ketemu suka bahasanya bahasa yang berbeda. Tapi sumbunya beda-beda ya, Mas? Kami sudah biasa. Ya. Sangat keras itu biasa. Tapi Mbak, di awal kami dijodohkan dengan Pak Mahfud, pidato saya katakan, ini bukan tentang Ganjar dan Mahfud. Ini sudah tentang Indonesia, kita mesti beyond bicaranya. Tidak hanya sekedar, terlalu kecil memikirkan hanya sekedar Ganjar dan karir politiknya. 4 kali loh Mbak, saya di dalam jabatan publik. Di DPR RI 2 periode, jadi gubernur 2 periode. Saya kira itu sudah penghormatan yang luar biasa dari masyarakat dan perintah partai waktu itu. Jadi kalau kita melihat seperti itu kondisinya, bukan cerita panggung, tapi cerita bagaimana kemudian kita punya sikap politik dan kebaikan yang mau kita capai. Jadi tidak ada kebutuhan untuk saya tetap harus eksis setelah Pilpres. Karena kan banyak mengaitkan ini udah momen pilkada, Mas. Kalau momen pilkada nggak usah disuruh Mbak. Sebagai kader partai pasti saya kampanye. Saya kampanye untuk diri saya sendiri 4 kali. Saya kampanye untuk Pilpres berkali-kali. Kampanye untuk pilkada, bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia Mbak. Nggak usah dipanggil, nggak usah disuruh. Kita akan datang, itu sebagai sebuah kewajiban anggota partai. Mbak kalau mau bicara eksistensi, banyak ruang di Indonesia ini yang bisa kita isi. Tanpa jabatan publik? Tanpa jabatan. Saya aktivis.
Mas Ganjar, apakah menurut Mas Ganjar menjadi calon presiden sejauh ini adalah pencapaian tertinggi Mas Ganjar? Jadi tidak ada lagi tawaran selain itu yang udah lebih berharga buat Mas Ganjar. Capres sudah paling tinggi. Saya kira kalau dalam jabatan publik apa ada yang lebih tinggi, Mbak? Saya kira keluarga saya tidak pernah bermimpi. Almarhumah ibu saya, almarhum bapak saya kira nggak pernah. Apa mungkin anak seorang polisi dengan pangkat tidak tinggi, ya, ibu saya yang di rumah tangga dengan sangat luar biasa membesarkan anak-anaknya itu, memimpikan jabatan ini, Mbak? Enggak. Jadi kalau sudah sampai pada level ini, menurut saya kita mesti sudah selesai dengan diri kita, Mbak. Bukan memohon-mohon, bukan meminta-minta jabatan publik. Kita tidak bisa lagi mencari pekerjaan. Karena rakyat sudah memberikan kepercayaan pada level yang tertinggi. Kenapa saya tanyakan begini Mas Ganjar? Karena Mas Ganjar juga pasti mendengar pemberitaan ada upaya-upaya untuk tetap menarik seorang Anies Baswedan untuk berkontestasi di pilkada, terutama pilkada DKI Jakarta. Makanya orang jadi berpikir juga, apakah ini juga akan dieksersis ke Ganjar atau ke Pak Mahfud yang juga kontestan capres cawapres. Itu kalau menurut Mas Ganjar, kalau sudah pilpres ke pilkada lagi, apa Mas? Turun level kah? Orang punya value masing-masing, punya cara berpikir dan cita-cita masing-masing. Saya selalu hormat pada siapapun. Saya selalu hormat pada siapapun, pada pilihan politik. Hari ini kadang-kadang kita kencang, 5 tahun lagi kita bisa salaman kok, Mbak. Terjadi nggak? Terjadi. Kemarin kampanyenya dengan sangat luar biasa. Luar biasa berbedanya. Tiba-tiba harus saling mengakui kok. Cita-citanya nggak hilang. Nah, saya ingin memberikan satu contoh. Bagaimana berpolitik pada versi Ganjar. Jadi kader oleh partai, dikasih jabatan publik, dipercaya rakyat, berdiskusi dengan mereka. Saya mendapatkan satu cara berpolitik yang menurut saya mesti ada fatsunya, ada moralnya, ada etisnya gitu ya. Nah kalau sudah sampai puncak seperti ini, sudah. Ya, yang lain pasti juga ngomong kok, Mbak. Ya, nggak punya jabatan udah. Kemarin sih ada yang di medsos, lu jadi ketua RT aja, itu menarik loh. Kalau nggak ada RT kamu repot juga. Jadi itu seperti orang meremehkan ketua RT gitu kan. Padahal enggak, itu luar biasa. Jadi ada satu standar yang mesti saya bangun dan saya jaga. Kalau sudah sampai pencapaian ini mestinya sudah selesai. Kalau kemudian ya nanti 5 tahun lagi Anda bisa jadi tidak masuk gelanggang. Tidak apa. Tidak apa-apa. Mungkin setelah ini dalam 5 tahun ke depan akan muncul generasi muda yang lebih hebat, lebih bagus, kader partai PDI Perjuangannya lebih bagus. Oke. Jadi ojo tibek dewe, biasanya gitu, Mbak. Berarti tidak akan minta-minta, tidak akan ngotot untuk jadi capres lagi 5 tahun mendatang, Mas Ganjar? Saya tidak pernah minta-minta. Even jadi gubernur pun tidak. Waktu itu. Kami lebih pada ditugaskan. Maka istilah petugas partai sempat ribut kan waktu itu. Tapi kalau saya tidak ditugaskan, saya tidak bisa mengambil keputusan untuk rakyat. Gara-gara saya ditugaskan, saya bisa mengambil keputusan lebih banyak untuk rakyat. Itu saya tanamkan dalam jiwa saya. Oke, baik. Kami mencari saksi sulitnya minta ampun. Apa enggak kok sulit? Sudah ngomong bersemangat dengan saya tiba-tiba, bro, jadi saksi ya bisa ya? Jangan saya lama. Mas Ganjar, meskipun Mas Ganjar mengatakan tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang calon presiden, tapi ketika Mas Ganjar sudah mengikuti proses menjadi calon presiden, adakah momen yang Mas Ganjar rasakan sepertinya bukan ini bayangan saya ketika saya berkontestasi menjadi capres, bukan begini seharusnya. Adakah momen seperti itu, Mas? Ada yang salah dalam proses ini? Mungkin tidak salah, tapi tidak dalam dugaan kami. Apa momen yang tidak nyaman itu, yang tidak terduga itu apa, Mas? Karena tiba-tiba semua berbelok dengan arus yang sangat kuat dan sangat besar sekali. Maka saya harus komunikasi dengan aparat penegak hukum. Kenapa para kades itu akan diperiksa? Karena ada laporan LSM, Pak. LSM-nya siapa?
saya juga bisa ciptakan LSM. Contoh, sekarang di Wonogiri masuk penjara. Ada wartawan menulis, diperiksa, Aiman namanya. Ada Palti menulis medsos, hari ini dia ditahan. Saya tidak bayangkan. Lalu semua data kemarin kita bawa ke MK. Tapi karena itu diputuskan oleh majelis yang terhormat bahwa itu bukan pelanggaran, ya sudah. Maka statement pertama, gimana Pak Ganjar menerima? Saya terima. Karena ini final and binding. Gak ada upaya yang lain, saya terima. Mau perasaannya kayak apa? Terima. Gak ada yang lain. Tapi publik mencatat, sejarah mencatat apa yang terjadi. Adanya dissenting, meskipun ada yang nyinyir juga. Ini tidak dissenting Pak, tapi disetting katanya. Cuma saya bilang gini, janganlah curiga kalau kita nggak bisa membuktikan. Kami mencari saksi sulitnya minta ampun. Apa Mbak kok sulit? Sudah ngomong bersemangat dengan saya tiba-tiba, bro, jadi saksi ya besok ya. Jangan saya lama. Jangan saya lah, kita udah diteleponin gini, ditakuti begini. Saya ada voice-nya Mbak. Ada voice-nya. Kamu pilih siapa? Loh kok tidak pilih ini? Anakku besok tak pindah ke Papua loh. Padahal ke Papua asik juga sih sebenarnya. Tapi dia kemudian dibikin takut. Voice-nya masih ada. Saya simpan. Mbak, cerita ini makin banyak. Maka sebenarnya kalau gelanggang politiknya itu fair, saya kok confidence waktu itu. Bismillah begitu ya. Tapi ketika kemudian seperti, oh ya sudah. Mas, tapi beda ya kalau kita merasa menerima karena semuanya sudah clear, semuanya sudah jelas, kemudian kita terima. Tapi apakah menerimanya Mas Ganjar ini karena ya sudah tidak bisa apa-apa lagi? Meskipun masih banyak catatan, tapi sudah tidak bisa apa-apa lagi. Makanya jalan satu-satunya adalah terima. Lebih karena pasrah, bukan karena menerima dengan ikhlas. No, tidak. Karena mekanisme konstitusinya begitu, bukan pasrah, Mbak. Kalau hari ini ada lembaga banding atau kasasi, saya akan lakukan itu. Tapi tidak, ya udah. Ngeyel, mau gugat terus, mau sampai kapan? Enggak, kami tahu diri kok. Di antara gugatan yang kami lakukan, ada nama Ganjar Mahfud dan ada partai pengusung. Tapi di belakangnya ada jauh yang lebih besar namanya negara Indonesia. Maka terlalu kecil kalau kemudian hanya mengangkat demi kepentingan Ganjar Mahfud dan partai politik. Bangsa lebih besar, saya harus berhenti. Maka kemarin Mbak, waktu saya menyatakan, teman-teman saya tidak akan di pemerintahan. Pada tepuk tangan, kaget juga saya, responnya serentak begitu. Tapi saya ingatkan, ingat nggak ketika Maradona ngegolin pakai tangan? Itu gol loh Mbak. Dan kelak kemudian hari ketahuan bahwa itu tangan bukan kepala. Dan itu salah atau benar? Salah. Maka kita mesti perbaiki. Jadi golmu Maradona itu gol inkonstitusional. Saya mau katakan itu. Tapi ilmu pengetahuan tidak akan pernah berhenti Mbak. Pasti akan ada risetnya, ada teman-teman mahasiswa ini kan. Dia akan bisa melakukan riset. Apa yang terjadi? Terbayangkan kalau hari ini sudah tenang, orang sudah bisa menerima, orang kembali berpikir, bangsa dan negara ini. Kalau itu yang dipikirkan sebenarnya, maka PR kita selesai. Kalau enggak, Mbak saya berkelahi terus Mbak. Ya. Mau jadi apa negara ini? Okay. Pasti ya Ganjar pecundang kamu nggak mau terima. Enggak, saya terima kok. Saya kasih selamat kok. Tapi demi ilmu pengetahuan dan anak cucu saya termasuk kawan-kawan mahasiswa ini, nanti kalau dia mau jadi capres, kamu harus punya jalan dan kita harus membuatkan jalan yang benar. Agar gol tangan tidak ada lagi. Gitu, analoginya Mbak. Menarik ya. Mas Ganjar, menerima karena memang secara konstitusi sudah mentok, sudah di MK, tapi secara legitimasi, menerima atau tidak Mas? Kalau legitimasi itu soal pengakuan yang ada di masyarakat. Maka tugasnya begini Mbak. Dengan dissenting, maka baru pertama dalam sejarah Pilpres yang ada gugatannya tidak bulat, baru pertama. Maka pada saat itu sebenarnya legitimasinya menjadi tidak sempurna, tidak kafah, tidak 100%. Oke ya. Nah tugasnya sekarang pemerintahan terpilih ini nanti terlantik
dia punya PR besar untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa kami legitimate, saya tunjukkan dengan kerja saya yang benar. Kami akan anti KKN, tak sikat itu yang korupsi. Dia akan tunjukkan. Cerita ketakutan pada oligarki, saya tunjukkan tidak akan ada. Kami akan berpihak. Ketika akses pendidikan lebih gampang, mahasiswa nggak usah demo soal UKT, katakan gitu kan. Kami akan tunjukkan itu. Jadi sebenarnya dengan cara itu, maka periode berjalannya pemerintahan itu akan bisa membangun kembali kredibilitas dan legitimasi. Kalau sampai hari ini, pasti masih debatable. Dengan menunjukkan kinerja yang baik di pemerintahan berikutnya, apakah itu bisa membayar utang-utang yang salah-salah di masa Pilpres itu? Kalau itu boleh dianalogikan dengan hutang, memang harus dibayar. Bahwa kami melakukan semua ini dengan hasil ini loh. Kami baik-baik saja. Dan kami urus rakyat itu dengan benar. Demokrasi akan berjalan dengan baik, hak asasi akan kami lindungi, suara masyarakat termasuk media tidak akan kami bungkam. Kan kemarin kami baca, ada rektor yang melaporkan mahasiswanya di Riau ya, karena mahasiswanya lagi protes. Ini pendidikan demokrasi apa? Mbak, saya waktu mahasiswa juga tukang demo. Waktu di DPR tukang ngontrol, Mbak, galaknya minta ampun, ingat Pansus Senturi. Kami ada di situ. Tapi begitu kami jadi gubernur, gantian di demo kawan-kawan mahasiswa juga, di demo buruh. Kami datangi karena kami mengerti apa itu yang kita rasakan. Jadi wajib membayar. Tapi yang kita dengar sekarang, Mas, belum berbicara soal program, apa yang akan dilakukan dengan lebih detail gitu ya, menuntaskan janji-janji kampanye. Yang kita dengar justru sekarang ramainya adalah mau memperbesar pos kementerian. Mas Ganjar sudah komentar soal ini kan, dari 34 rencananya mau diperbanyak, mungkin sampai 40. Yeah. Perlukah sampai sebegitunya, Mas? Alasannya, ini bangsa yang besar, tantangannya besar, makanya harus diurus dengan banyak orang. Ada dua, Mbak, jawabannya. Yang pertama, kalau kamu ingin menambah itu, jawabannya tidak bisa. Karena undang-undang punya 34. Itu fix. Kecuali diubah undang-undangnya. Kecuali diubah. Maka bicaralah sebenarnya ngubah undang-undang. Ngubah undang-undang itu pasti ada alasan sosiologis, ada alasan filosofis, dan ada alasan yuridis. Saya pernah di balik juga. Saya belajar tentang ini, saya menjalankan tentang ini. Yang saya bayangkan, Pak, kami akan membuat kabinet 100 menteri. Kenapa 100 menteri? Karena kami akan merespon persoalan global climate change. Kami akan urus impor pangan yang tidak beres. Presiden marah berapa kali soal ini? Tidak beres, nambah terus. Kami akan gunakan teknologi, maka Kementerian Pertanian akan kami pecah sekian untuk merespon persoalan itu. IPM kami harus naik, kesehatan kami harus baik, pendidikannya harus beres. Mbak, kalau konteksnya akan merespon perubahan eksternal global yang sangat turbulence atau disrupsi terjadi di mana-mana, jangan-jangan 100 atau 200 menteri aja kita setuju. Tapi kalau saya mau buat 40 itu apa? Untuk mengakomodasi misalnya mereka yang sudah berjuang berkeringat. Kalau alasannya itu pasti akan diprotes rakyat. Ya kalian ternyata cuma akomodasi. Kemarin saya juga baca. Nggak ada yang keliru kami mau mengakomodasi. Buat saya tidak ada yang keliru. Kamu yang menang kok. Kamu boleh. Tapi satu, undang-undangnya nggak boleh loh, saya ingetin. Yang kedua, alasanmu apa? Kalau hanya sekedar akomodasi mau bagi jabatan, tanyain sama rakyat dong. Rakyat mau apa enggak? Saya yakin jawabannya nggak mau, Mbak. Saya hakul yakin jawabannya nggak mau. Kita lagi bicara efisiensi di banyak tempat kok, Mbak. Untuk Presiden Jokowi, adakah pesan yang ingin Mas Ganjar sampaikan kepada Presiden Jokowi? Kalau Mas Ganjar boleh menitipkan visi misi atau program Mas Ganjar dan Pak Mahfud dulu ketika masa Pilpres ke Pak Prabowo Gibran, apa Mas yang bisa dititipkan programnya Mas Ganjar? Enggak, saya nggak akan titip. Saya sangat menghormati program beliau. Kalau saya boleh ingin menyampaikan nggak titip, itu saja dilaksanakan, titip. Jadi ditawarkan, dikreasi sedemikian rupa, dijanjikan, laksanakan, itu udah bagus. Memberantas KKN,
laksanakan saja. Tunjukkan penguatan KPK, perampasan aset, umpama dari sisi politik legislasinya. Apalagi sekian guru, sekian mahasiswa mau dikirim, laksanakan. Makan siang, laksanakan. Laksanakan saja. IKN dibereskan, laksanakan. Pokoknya semua yang ada itu dilaksanakan. Buat saya, you are the best. Dan saya akan angkat tangan. Saya akan mencoba sportif, gentle untuk melakukan itu. Dan kalau di tengah jalan, Mas Ganjar, mungkin kalau sekarang Mas Ganjar firm mengatakan tidak, saya akan di luar pemerintahan. Tapi kalau di tengah-tengah perjalanan pemerintahan Prabowo Gibran, mereka merasa membutuhkan kontribusi Mas Ganjar dalam bentuk jabatan publik, apakah Mas Ganjar bisa mempertimbangkan itu? Saya kira tidak, Mbak. Ini firm untuk 5 tahun ke depan? Iya, 5 tahun. Saya kira biar periodenya bagus, Mbak. Sekali lagi, bukan Ganjar ini sok. Emang siapa yang mau ngajak? Kan pernah terjadi tuh, siapa yang mau ngajak gitu? Kayak kegeeran gitu. Mungkin kalau saya ditanya, dalam konteks saya di luar pemerintahan, ya, saya tidak akan mengganggu kok. Tidak akan ngerecokin kok, silakan Anda bekerja. Tapi rakyat yang paling berdaulat. Dan rakyat boleh mengkritik. Ini rakyat. Maka kalau dalam konteks itu diminta kasih masukan, oh saya kasih. Ya lumayan Mbak, punya pengalaman di parlemen, punya pengalaman sebagai gubernur. Saya urus rakyat juga langsung. Gitu. Jadi artinya kalau dimintai, pasti saya dengan senang hati. Dengan pengalaman yang sebegitu banyak dari Mas Ganjar, nanti di PDI Perjuangan benarkah akan mendapatkan peran sentral, peran yang lebih di kepengurusan di struktural partai? Saya serahkan pada Kongres. Karena keputusan tertinggi itu bukan Bu Mega, Kongres. Bahwa Kongres kemudian menunjuk Bu Mega dan Bu Mega menentukan, kita serahkan kepada eksekutornya, Ketua Umum. Mbak, saya ini ditanya Bu Mega kemarin, ya kami itu masuk partai kapan? 92 Bu. Kapan itu? Saya masih mahasiswa Bu, masih BDI Bu. Oh kamu udah lama? Iya. Sejak itu sampai hari ini, Mbak saya ini belum pernah di struktural partai. Belum pernah. Paling-paling saya pernah di fungsional, di Badan Penanggulangan Bencana, Badan Diklat Partai, Otonomi Daerah, begitu-begitu. Tapi sebenarnya sebagai kader kita bisa akses dimanapun kok. Sentral, tidak sentral ya. Buat saya kita bisa ambil peran apa? Saya tidak di struktural, tapi saya bisa berperan kok. Kasih tuh rekomendasi jadi gubernur. 2 periode lagi. Disuruh tuh meng-exercise. Bu Mega menyampaikan, ya kamu pikirin loh ini. Pak Mahfud pikirin juga ini penegakan hukum. Kamu cek nyari itu soal ekonomi. Apa itu suara rakyat yang dibawa? Oh siap Bu, keliling lah saya. Keliling, saya udah keliling. Jawa udah, weekend ini nanti ke Kalimantan, ini Sumatera ngundang. Saya ingin mendengarkan, sekaligus membayar hutang saya. Waktu kampanye nggak jadi ke sana gitu. Dan saya ingin dengarkan langsung dari mereka. Jadi sebenarnya mau sentral betul-betul di tengah, di struktural atau tidak, kontribusi kita apa sih pada partai ini? Jangan menunggu, inisiatif dong, kira-kira gitu. Makanya kalau inisiatif, apakah Mas Ganjar akan kali ini mungkin akan meminta karena inisiatif? Inisiatif tidak harus meminta. Inisiatif saya adalah yang saya ceritakan. Saya tinggal di Jogja, saya ketemu Satgas, Mas Ganjar ketemu dong. Ya udah sini main ke rumah, main. Bener main. Mas kita ada acara. Kemarin ada istilahnya banteng poel, Mbak. Tahu nggak? Apa tuh? Banteng poel itu banteng tua. Katanya bilang poel gitu. Saya datengin mereka, semangatnya Mbak luar biasa. Di situ langsung saya kaderisasi. Kita ceritakan apa itu politik mutakhir, bagaimana apa yang terjadi teknis pemilu dan sebagainya. Nah pengalaman ini saya pakai cuma begini. Boleh dong Mas kita diskusi lagi, jangan hanya diskusi, kita kaderisasi. Ajak tuh cucunya Mbak saya minta. Nah kemudian mereka jalan. Itu nggak usah minta jabatannya Mbak, kita langsung bekerja aja. Saya bisa menjadi sentral juga di tengah masyarakat atau masyarakat PDI Perjuangan yang ada di bawah. Mas Ganjar tadi bilang sekarang tinggal di Jogja ya Mas? Mas, apa yang terjadi dengan, kita tahu karena Mas Ganjar 2 periode jadi gubernur di Jawa Tengah, pasti lama tinggal di sana. Sekarang tinggal di Jogja, apakah sekarang, selain karena jabatan sudah habis ya, apakah sekarang kalau ke Jawa Tengah itu rasanya berbeda tidak? Kita tahu hasil Mas Ganjar di Jawa Tengah itu ternyata tidak menang di Jawa Tengah untuk suara Mas Ganjar. Apakah ada kekecewaan juga di situ Mas Ganjar? Enggak.
masyarakat punya preferensi untuk memilih. Ketika preferensi ini mau dipilih, ada faktor internal dia ingin memilih seseorang, eksternal tekanan. Tekanan ini banyak cerita yang kemarin disampaikan bahwa tidak diakui nggak apa-apa. Tapi cerita ya Pak kemarin dapat beras, ya nggak apa-apa. Nuwun sewu lho Pak. Gitu. Ada yang menyampaikan, maaf ya Pak ya. Ya sebenarnya saya menyesal, tapi bagaimana Pak? Karena kondisi saat itu di kampung kami seperti ini. Oh enggak saya ikhlas saja. Jadi beberapa daerah seperti itu, bahkan ada satu tokoh di desa itu nangis di depan saya. Karena dia fighter betul. Maaf Mas, saya nggak bisa optimal. Kalah ya desamu ya. Enggak. Ya menang Mas. Menangnya berapa? 92%. Yang satu kami 98. Loh kok itu kamu nangis? Kami berharap desa-desa yang lain sebenarnya seperti ini. Karena kami sangat dekat dengan mereka. Kenapa yang terjadi di sini? Itu tokohnya Mbak, udah ditekan berkali-kali. Didatengin, gak usah kenceng-kenceng lah ke 03. Makanya kenapa kemudian saya katakan, oke, selesai. Karena negara harus berjalan. Apapun yang terjadi. Tapi riset untuk ilmu pengetahuan dan untuk generasi muda, mesti kita tunjukkan kepada publik apa sebenarnya yang terjadi. Agar kemudian orang bisa punya rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Meskipun kita tidak menyangka bahwa suara Mas Ganjar 16% di Pilpres 2024, tapi itu pasti sangat berarti buat Mas Ganjar dan masih banyak yang kecewa dengan kekalahan Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Apa yang bisa Mas Ganjar sampaikan kepada pendukung soal kekalahan Mas Ganjar? Proses sudah berjalan, kita mesti terima, tugas kita bangkit. Kelompok yang tidak suka mengatakan kami kelompok low bad katanya. Tapi saya pastikan setidaknya kalau saya ambil saja data itu yang dari KPU, 16%, 27 juta, maka mereka adalah orang-orang yang tidak bisa ditindas. Mereka adalah orang-orang militan. Mereka orang-orang yang tidak bisa disuap. Maka mereka punya keberanian untuk menentukan nasib bangsa ini. Jadi saya bangga dengan mereka. Oke, itu pesan untuk pendukung. Pesan untuk pemenang. Kita satu-satu ya, untuk Pak Prabowo sebagai presiden terpilihnya dan untuk Mas Gibran, karena ini juga rekan kerja Mas Ganjar dulu di Jawa Tengah sebagai wakil presiden terpilih. Satu-satu dulu Mas, untuk Pak Prabowo-nya. Enggak, pesannya harus satu. Harus karena untuk kedua-duanya? Enggak, lembaganya itu namanya kepresidenan. Jadi itu entitas satu, bukan dua. Maka dua itu enggak. Maka pesannya hanya satu, yang sudah saya sampaikan tadi. Selamat bekerja, laksanakan janji dan program yang sudah ada. Niscaya rakyat akan percaya. Baik kalau begitu. Dan terakhir sekali, pesan kepada sosok sentral juga selama Pilpres 2024 ini yang sering disebut-sebut juga, Mas Ganjar juga pasti sudah mungkin menduga-duga, untuk Presiden Jokowi. Adakah pesan yang ingin Mas Ganjar sampaikan kepada Presiden Jokowi? Terima kasih sudah memimpin Indonesia selama 2 periode menjadi presiden. Itu saja Mas Ganjar? Baik kalau begitu. Kami juga berterima kasih sekali atas kehadiran Mas Ganjar. Kami doakan yang terbaik buat Mas Ganjar. Amin. Sehat dan sukses selalu untuk Mas Ganjar dan keluarga. Terima kasih sudah hadir di special interview, special dialog bersama Metro TV. Sama-sama. Pemirsa, demikianlah akhir dari special dialog bersama dengan Ganjar Pranowo. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Metro TV